Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini aku lagi mau nge-refill botol deterjen sama botol pewangi pakaian karena aku mau nyuci pakaian ya yang sudah seabrek-abrek. Dan ini sebetulnya untuk pewangi pakaian sama deterjennya ini udah kebuka ya, udah dipakai juga untuk aku tadi nyuci pakaian, tapi belum sempat aku masukin ke dalam botol deterjennya. Nah, ini pas dimasukin makanya nggak penuh. Apalagi untuk pewangi pakaiannya itu malah justru hampir sekantong itu ya udah kepake dan tinggal sisa sedikit lagi. Tapi tetap mau aku masukin ke dalam botol deterjen ini ya. Nanti aku ngerepilnya itu bakal aku gabung dengan stok yang baru aku buka. Tapi karena aku belanja untuk pewangi pakaian ini itu beda-beda varian wanginya, makanya ini yang aku masukkan itu satunya yang warnanya merah ya. Nggak apa-apalah dicampur dengan yang warna ungu, tetap wangi yang pasti. Ini memang kalau untuk satu kantong itu dia nggak penuh ya di botol deterjen ini. Harusnya sih 2 kantong, cuman nggak apa-apalah. Aku refill 1 kantong aja dulu. Karena stok satunya lagi itu varian wanginya warna pink. Jadi ya karena ini udah 2 wangi yang digabung jadi satu, jadi aku masukin 1 kantong aja dulu. Nah, ini aku sambil sebetulnya giling pakaian ya, ngebilas gitu. Kalau aku ngebilas pakaian di mesin cuci itu tetap aku giling ya, supaya benar-benar kotorannya itu keluar. Lanjut, karena ini kan masih pagi, terus tadi juga aku habis mencuci peralatan dapur yang masih kotor, kayak kuali ini sama panci. Karena udah sedikit tiris, ini mau aku pindahkan di tempatnya. Karena aku mau mencuci lagi, ini mangkuk yang kemarin sempat aku unboxing ya. Untuk yang belum nonton videonya langsung aja klik kartunya di atas nanti, atau klik link yang ada di description box. Seperti biasa itu ibu rumah tangga pasti kalau bekerja itu nyambi-nyambi ya. Jadi ini aku nyambi ngelapin dapur karena kan habis dipakai masak semalam dan kemarin. Jadi ini kotorannya masih banyak banget ya. Terutama nasi-nasi kering karena aku naruh magicomnya di sana. Jadi waktu ngambil nasi anak-anak itu biasanya ada beberapa nasi yang jatuh. Nah, ini aku mau bersihin dulu sekaligus juga kompor-kompornya bekas minyak habis goreng gitu ya. Karena kalau dapur udah kering dan bersih itu jadi lebih lega nanti kita pas pulang kerja jadi bisa aktivitas kembali untuk masak. Nah, ini udah aku lap-lap udah lumayan kering, aku mau naruh dulu alas untuk meniriskan piring ya, karena itu rak peniris piring aku udah penuh. Biasanya kalau udah penuh itu aku niriskannya itu di atas alas khusus untuk nirisin piring gini ya, jadi dia semacam kain yang bisa menyerap air. Nah, tinggal hitungan hari lagi ya, kita udah memasuki bulan suci Ramadan. Gimana nih bunda semuanya? Apa ada yang udah persiapan meal prep atau food prep untuk nanti buka puasa sama menu sahurnya? Nah, kalau aku rencananya itu H-4 atau H-3 ya sebelum bulan suci Ramadan itu bakal nyicil untuk meal prep atau food prepnya. Kalau aku kemarin itu rencananya 1 minggu sebelum bulan suci Ramadan ya udah mau nyicil food prep, tapi ternyata kenyataannya ini udah H-4 itu aku belum belanja ya. Nah, rencananya nanti mungkin aku bakal belanjanya nggak sekaligus karena kan untuk food prep itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Khawatirnya nanti nggak kebadanan kalau dalam bahasa daerah sini ya. Jadi ya aku mungkin bakal bagi beberapa tahap aja, kayak misalnya untuk hari pertama itu belanja menu lauk pauknya untuk ayam-ayaman, terus nanti hari kedua baru untuk seafood, baru hari ketiga khusus untuk sayuran kayak gitu deh. Belum untuk ikan-ikanannya ya, belum juga untuk nyiapin bumbu dasar atau stok sambelnya. Kayaknya mungkin beberapa hari ya. Karena kan aku cuman bisa mengerjakan food prep atau meal prep itu pas pulang kerja, misalnya siang menjelang sore. Walaupun ada hari libur kayak hari Minggu, kalau misalnya kita mau sekaligus ngerjainnya, misalnya mulai dari belanja pagi-pagi banget, kemudian food prep, meal prep sampai sore itu kayaknya
nggak sanggup ya. Karena kita belum jenuhnya, belum capeknya juga. Jadi mending aku nyicil aja ya, beberapa hari belanja, kemudian food prepnya juga beberapa hari. Nanti pas udah masuk bulan suci Ramadan, kita nggak mikirin lagi buat ke pasar, nggak mikirin lagi untuk bikin bumbu dasarnya, karena bumbu dasar udah ada stoknya di kulkas. Jadi masaknya itu sat-sat, karena biasa ya kalau kita buka puasa, itu biasanya pengen menunya macem-macem ya. Ada takjilnya, ada juga menu berbuka, belum lagi minuman yang seger-segernya gitu. Kalau untuk sahur sih aku jarang ya masak ngulang gitu. Paling masakan pas berbuka itu aku panasin, atau juga paling tinggal kita goreng-goreng aja lah, kayak misalnya menggoreng ikan atau ayam atau juga telur, udang. Pokoknya tinggal yang praktisnya aja lah pas sahur. Oh iya, ngomong-ngomong, ini aku udah ganti pakaian, udah mandi. Jadi kalau tadi posisinya belum mandi, ini aku mau masak satu menu aja untuk menu makan siang hari ini. Tapi dalam satu menunya ini udah ada sayurnya, udah ada juga protein hewaninya, dan berkuah juga ya, karena anak-anak kan suka makanan yang ada kuahnya supaya nggak kering gitu. Nah, itu tadi ada labu siam yang aku potong-potong sama wortel untuk sayurannya. Kemudian nanti untuk menu protein hewaninya itu juga aku masukin dalam sayuran ini, yaitu udang. Nah, ini udangnya karena tadi aku nggak naikin dulu ke dalam chiller, jadi udangnya ini masih agak setengah beku itu ya. Makanya ini aku goreng-goreng dulu supaya lebih wangi gitu ya pas kita bikin gulai udangnya. Karena ini aku masaknya agak sedikit buru-buru gitu, jadi udangnya ini nggak nunggu sampai benar-benar mateng ya, cuman aku tadi panasin supaya bekunya itu hilang. Nah, ini untuk bumbunya, jadi aku langsung masukin aja ke sini, aku tumis-tumis. Udangnya nggak aku angkat ya, jadi aku pinggirkan aja di bagian pinggir dari wajan ini ya. Ini jangan ditiru untuk proses masaknya. Karena ini aku mau masak cepat ya, nggak mau ngotorin piring, nggak mau ngotorin peralatan dapur yang lain. Ya, jadi ini aku nunggu matang bumbunya itu sampai benar-benar tanak, udah beserta dengan udang-udangnya. Biasanya kan kalau kita numis bumbu itu udangnya kita angkat dulu ya, kemudian nanti setelah bumbunya tanak atau matang baru kita campurin sayurannya, kemudian airnya juga sama udangnya terakhir. Cuman karena ini ya tadi ya model masak cepat ala aku ya, jadi aku langsung gabung aja udang sama bumbunya. Nah, tadi bumbunya udah tanak, sekarang udah dimasukin juga sayur-sayuran yang tadi udah aku potong. Lanjut, habis ini itu aku agak aduk-aduk sebentar ya supaya agak setengah layu gitu, baru nanti dimasukin dengan air. Tadinya itu rencananya mau bikin sayur labu siam ini dicampur dengan udang dengan kuah kuning aja ya. Jadi kuah kuning biasa, cuman karena adek Gina itu lebih suka yang pakai santan, dan akhirnya aku berubah pikiran ya, di akhir baru aku tambahin dengan santan. Mungkin karena kalau dikasih santan rasanya agak gurih gitu ya, Dek Gina ngerasanya. Nah, ini pas tadinya sebelum aku kasih santan ya, jadi ini mau aku didihkan sampai matang, dan akhirnya pas udah mendidih gitu deh baru aku kepikiran untuk nambahin santan. Walaupun ini hari Jumat, biasanya aku pulang kerjanya lebih awal ya dibandingkan dengan hari-hari lain. Tapi kalau udah masak seperti ini pas pulang kerja kita ngerasa udah nyaman karena udah ada menu ya buat anak-anak makan. Karena kan anak-anak itu kalau siang tetap ada aktivitas ya. Jadi kayak adik Gina sekolahnya siang, terus kakak Gali pulang sekolah itu siang harinya itu langsung les. Jadi aku itu nggak terlalu buru-buru untuk nyampe di rumah ya. Jadi pulang dari kerja, ngejemput adik Gina pulang ngaji, nanti bisa di luar jajan dulu ya. Biasanya aku ajak adik Gina jajan dulu, nanti pas nyampe rumah itu baru kita bisa santuy. Oke, nah ini aku udah berangkat kerja. Tadi aku lagi pakai sepatu ya, karena hari Jumat itu biasanya ada kegiatan namanya senam bersama. Kadang juga hari Jumat itu kegiatan rohis dan kegiatan jumsih ya, jadi diselang-seling gitu sesuai dengan jadwalnya. Oke, nah ini kita udah mulai senam ya. Anak-anak kadang
kurang begitu semangat ya senam ya, mungkin mereka nggak tahu manfaat senam itu apa. Kalau aku sih sebetulnya semangat ya untuk senam, tapi asal rame-rame seperti ini. Kemudian juga karena usia kita kan udah menginjak kepala 5 kali ya, iya udah 4 ke atas gitu, jadi ya senam itu kadang mudah capek gitu ya. Mungkin karena lifestyle-nya itu kurang tertata gitu ya untuk olahraga tiap hari. Jadi pas ada kesempatan senam gini ya senam, pada saat nggak jadwal senam ya nggak senam. Karena memang ada orang yang tipenya setiap pagi itu wajib senam gitu ya, lari paling nggak jogging. Kalau aku sih cukup senamnya itu ya bekerja, beraktivitas sehari-hari aja aku ngerasa udah senam kayaknya. Walaupun sebetulnya definisi berolahraga itu sih luas ya, jadi benar-benar yang teratur gerakannya ya. Kalau aktivitas sehari-hari kan itu paling kebanyakan tangan sama kaki ya. Sementara untuk sendi-sendi atau otot-otot yang lain itu nggak bergerak sama sekali. Ya pokoknya jangan dicontoh lah untuk aku ya yang jarang senam seperti ini. Oke baiklah, nah ini aku udah pulang dari kerja, jadi ini aku ngejemput adik Gina karena adik Gina belum keluar. Jadi ini aku jajan duluan ya. Ini aku makan tekwan bening di sini, sama itu ada pempek. Pempeknya juga pempek seribuan ya. Jadi di sini itu bukan pempek ikan asli, tapi ada pempek ikan teri gitu ya. Lumayan lah 1.000 ya satu, terus buat sarapan juga. Sukanya aku di sini itu macam-macam ya jajanannya, ada bakso bakar, ada seblak, kemudian ada goreng-gorengan, kemudian ada kue-kue juga, pokoknya lengkap deh. Nah ini aku sempetin buat bayaran SPP adik Gina dulu ya, karena udah memasuki bulan berikutnya. Jadi ini SPP untuk mengaji ya. Kalau sekolahnya kan adik Gina di sekolah negeri, jadi nggak ada bayaran SPP namanya. Kalau ini kan untuk mengajinya. Oke baiklah, nah habis pulang ngaji ini kami langsung ke rumah ya. Dan ini kegiatan di sore harinya. Jadi ini aku ajak adik Gina ke minimarket terdekat rumah untuk belanja mingguan ya. Biasanya belanja mingguan itu belanja snack, kemudian juga belanja kebutuhan dapur yang tahu-tahu udah habis gitu ya. Jadi pas belanja bulanan itu karena nggak dibeli. Nah ini contohnya kalau belanja mingguan itu biasanya ada telur. Ini aku belinya 1 kilogram. Nah kalau sekarang itu harga telur udah naik ya sekitar 30 hingga 31.000 per kilogram. Terus itu ada jajanan adik Gina kayak roti Arden, kemudian ada susu UHT juga karena aku mau bikin salad buah. Terus ini aku ngeliat-ngeliat ada saus barbeque gitu ya. Aku pengen kayaknya bikin daging ayam barbeque sendiri di rumah. Jadi ini aku ambil 1 buah ya, 1 saset gitu. Nah ini aku ambil juga mayonnaise ya, karena bikin salad itu biasanya aku campur juga dengan mayonnaise supaya rasanya lebih enak. Selain itu juga aku tambahin yogurt ya. Yogurtnya itu biasanya aku ambil merek Cimory yang rasa original. Nah untuk yang saus barbeque-nya ini aku ambil dari Del Monte ya. Gak tahu deh nanti gimana aku masaknya, cuman mungkin bakal nyari referensi di YouTube itu ya bikin daging ayam barbeque. Lanjut, ini aku ambil susu kental manis. Walaupun di awal belanja bulanan kemarin udah ngambil susu kental manis, ternyata lebih cepat habis. Dan di sini aku sempetin juga buat cuci mata ya, peralatan dapur atau perabot rumah tangga. Nah kiranya untuk suasana aku belanja mingguan di sore hari kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.